sehat mengiring si matupang, kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari Ki Hajar Dewantara. Jika saya review kembali perjalanan saya mengikuti seleksi CGP, perlu ada keseriusan dan pengorbanan serta pantang menyerah dan harus rela membulatkan tekad untuk bisa lulus. Ini salah satu karakteristik filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu bekerja keras mulai dari pembuatan esai yang menuangkan ide dan gagasan yang harus direalisasikan dan tidak terlalu muluk-muluk berseberangan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kadang-kadang apakah sesuatu itu harus bisa dilakukan tanpa menggunakan dana, di mana zaman sekarang sepertinya sulit kalau semuanya serba gratis. Kemudian ketika tes mengajar, kita sungguh sangat bersemangat mendesain rencana pembelajaran menggunakan media dan ketepatan waktu. Desain pembelajaran yang menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, terutama penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ketika menghadapi wawancara, kita juga dihadapkan pada kejujuran etika, dan ketegasan ini juga sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu etika sopan santun yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Memasuki kelulusan mengawali pendidikan guru penggerak PKP diawali modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ketika ada Zoom lewat LMS selalu ada pembukaan dan diakhiri pertemuan dengan doa yang dilakukan bergantian, kadang-kadang oleh fasilitator, juga terkadang oleh peserta PKP. Walaupun berbeda agama, namun terjadi toleransi yang cukup baik. Ini menunjukkan sebuah contoh filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu religius dan saling menghargai antar umat beragama. Dan juga ketika berdiskusi, setiap peserta sangat antusias memberi pendapat dan sangat tertib dengan membuat raise hand, sehingga tidak ada istilah rebutan atau saling menonjolkan diri. Nah, di sini sangat jelas pemikiran KHDI yang berjiwa musyawarah dan bebas mengeluarkan pendapat dan ide, dan selalu memberi semangat dan pujian kepada teman-teman. Dalam proses berlangsungnya Zoom sangat terlihat jelas pemakaian teknologi yang semuanya ada aplikasinya di LMS tersebut. Ini menggambarkan kodrat zaman yang saat ini sangat pesat dalam penggunaan IT ketika pembelajaran. Tentang materi pembelajaran filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, jelas guru harus menuntun siswa menjadi siswa ke arah yang bersikap sopan, bertingkah laku dan berkarakter, sehingga akan selamat dan bahagia dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur budaya bangsa, agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan tetap mengikuti norma yang berlaku, agar dapat diterima di masyarakat. Siswa adalah subjek, bukan lagi objek pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru harus menghamba pada siswa ketika di depan sebagai panutan ing ngarso suntuludu, ketika di tengah pemberi semangat ing madya mangun karso, dan ketika di belakang sebagai pendorong tut guri handayani, sehingga tercapai merdeka belajar bagi siswa yang dimulai dari diri sendiri, mampu mengeksplorasi konsep, lalu berbaur dalam ruang kolaborasi. Seterusnya demonstrasi konseptual dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman dan tentunya aksi nyata dari siswa tersebut. Nah, sehingga konstruksi pembelajaran dan suasana kelas yang harus saya lakukan, yaitu pembukaan pembelajaran dan akhir pembelajaran, harus diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa, dipimpin oleh siswa secara bergantian. Mengaktifkan metode diskusi ketika pembelajaran, dibuat sedikit jeda untuk menampilkan bakat siswa, misalnya bernyanyi, menari, dan talenta yang lain untuk mengurangi ketegangan atau relaksasi saat pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang beragam, kebersihan kelas dan luar kelas. Tugas siswa tidak hanya di dalam kertas, tetapi juga berbentuk yang lain, misalnya PPT, video, dan yang terpenting adalah kita laksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian, terima kasih.